Halo semuanya, di video kali ini aku mau bahas chapter 4 dari buku The Laws of Human Nature. Chapter 4 ini bahas soal karakter dan compulsive behavior. Di chapter ini, chapter 4 maksudnya, Sobat Green tuh ngangkat cerita dari Howard Hughes Jr., anak dari Howard Hughes. Ayahnya ini seorang pebisnis di dunia aviasi, penerbangan, jadi dia jarang ada di rumah, sehingga Howard itu lebih sering dididik oleh ibunya. Sedari kecil semuanya diatur oleh ibunya. Dengan siapa dia berteman, di mana sekolah dia, cara dia makan, cara dia berpakaian, semuanya diatur. Lalu kemudian di usia Howard yang ke-17, ibunya meninggal, dan 2 tahun kemudian ayahnya juga nyusul ibunya meninggal. Jadi di usia 19, Howard udah jadi yatim piatu. Di antara kerabat, Howard dikenal sebagai anak yang baik, rajin, penurut. Akhirnya beberapa kerabat nawarin buat tinggal sama mereka. Tapi entah kenapa setelah orang tuanya meninggal, sifat Howard itu mulai berubah. Bahkan dia sampai mencari pengacara untuk ngambil hak perusahaan ayahnya. Dan dia membeli semua saham perusahaan ayahnya sehingga dia punya total kontrol dan dia menjadi independen di usianya yang sangat muda. Setelah mendapatkan independensi, Howard kemudian pindah ke Los Angeles karena dia punya dua hobi, yaitu pilot, piloting, mengendarai kapal, mengendarai pesawat, dan film. Akhirnya Howard ini coba terjun menggabungkan dua hobi yang dia sedang sukai. Dibuatlah film berjudul Hell's Angel. Sebuah film epik bercerita tentang perang dunia dan pesawat. Film ini memakan waktu yang sangat lama buat diproses dan budget yang sangat mahal. Total budget yang dikeluarkan itu di 3,8 juta US dollar. Dalam prosesnya, Howard udah gonta-ganti produser dan scriptwriter beberapa kali. Banyak juga yang meninggal. 3 kalau nggak salah yang meninggal untuk dapat scene yang Howard inginkan. Dan dari total budget tadi, nggak balik modal, bahkan hampir rugi sekitar 2 juta US dollar. Tapi orang-orang tidak peduli. Meskipun secara cerita film yang ditawarkan Howard itu jelek dan berantakan, tapi adegan aksi yang ada di dalam filmnya tadi yang Hell's Angel itu bagus dan itu yang bikin orang pengen nonton dan itu yang bikin legenda Howard di Hollywood itu mulai naik. Meskipun sebetulnya rugi tapi orang nggak peduli. Pokoknya orang lihat, oh ini scene filmnya bagus. Kalau Indonesia kan kita ada istilah apa ya? In Yandi Lauren, we trust. Semacam itulah ya. Kemudian nggak lama setelah Hell Angel tuh tahun 1930, kan itu juga lagi perang ya. Perusahaannya Howard ini tuh dapat kontrak dari Departemen Pertahanan Amerika buat bikin satu pesawat Hercules yang itu tuh bisa bawa banyak pasukan dan bahkan pesawat lagi kalau nggak salah. Juga dia dapat orderan 100 pesawat jet lainnya, tapi nggak ada satupun yang selesai karena selain ngurusin orderan dari Departemen Pertahanan tadi, Howard juga mulai menggarap filmnya yang kedua yang memakan budget sangat banyak lagi. Oh ya, sebetulnya film Hell's Angel itu bisa dibilang semuanya garapan Howard sendiri karena produsernya banyak yang dipecat, akhirnya dia ngelakuin semuanya sendiri bahkan sampai take shootnya pun dia lakuin sendiri. Dia punya banyak sekali shot gitu. Tapi setelah filmnya itu tampil, dia tuh bilang ke media bahwa aku salah mencoba menggarap film ini sendirian. Dia terdengar seperti introspeksi gitu. Oleh karena itu, di film yang kedua ini ada, meskipun Howard sudah cukup terkenal oleh, apa ya, bisa dibilang perfeksionisnya itu, ada orang yang masih terbuai dengan cara Howard hire dia. Jadi, waktu nge-hire dia tuh bilang, aku nggak bakal terjun lagi di urusan teknis, semuanya aku percayakan sama kamu. Akhirnya orang ini percaya, tapi ternyata keputusan dia salah karena ujung-ujungnya Howard masih banyak memberi interupsi dalam proses pembuatan film. Aku nggak tahu film keduanya itu selesai apa enggak.
Yang jelas filmnya itu rugi. Kemudian orderan pesawat dari Departemen Keamanan juga nggak ada yang rampung satupun. Tapi meski begitu ya dia tuh tetap punya apa ya, publisitas atau branding yang baik. Karena dia tuh pernah bikin pesawat yang bikin dia jadi manusia tercepat di bumi. Karena pesawatnya tuh ya saat itu paling cepat gitu loh. Jadi brandingnya Howard di masyarakat umum itu sangat baik gitu. Bahkan ada filmnya sebetulnya The Aviator, dan scene ketika Howard disidang karena tidak menyelesaikan pesawat orderan dari Departemen Pertahanan, entah kenapa Howard itu bisa ngebalikin keadaan. Dan orang-orang masih tetap nunggu Hercules buatan Howard itu terbang gitu loh. Jadi anginnya tetap ke Howard, orang-orang masih percaya sama Howard. Ada kayak gitunya. Meski di tahun 1976 Howard meninggal dalam perjalanan di pesawat kemana gitu. Cuman yang balik lagi ke bukunya, ini bukunya sebetulnya ngomongin soal kekuatan karakter, determining the strength of people karakter, something like that. Dan ketika didalami lagi, sebetulnya sifat Howard tadi yang berubah ketika orang tuanya meninggal karena sedari kecil tuh Howard bener-bener bisa dibilang dikekang, dia tidak punya kebebasan gitu. Dari cara makan diatur, cara berpakaian diatur, teman diatur. Selain itu juga dia itu bukan salah satu sih, entah kenapa, entah apa alasannya, yang jelas ibunya tidak bisa lagi melahirkan anak. Oleh karena itu ibunya benar-benar perhatian 100% dan cenderung overprotective. Selain itu ayahnya juga menaruh ekspektasi bahwa Howard ini akan lanjut menjaga nama baik keluarga. Jadi semua tekanan itu ada di dalam diri Howard. Dan ketika orang tuanya meninggal, kayak karakter asli Howard baru mulai muncul tuh. Karena selama ini dia baik itu ya karena ada orang tuanya, karena memikul beban tadi, tapi setelah orang tuanya meninggal seakan-akan karakter aslinya muncul gitu. Nah, menurut Robert Greene, karakter kita itu sebetulnya terbagi ke dalam 3 layer. Ketika kita bertemu dengan orang baru, biasanya yang langsung nampak itu adalah layer ketiga, layer yang di-develop di usia-usia dewasa. Layer pertama dari karakter kita adalah genetik, yang mana ini tentu tidak bisa kita pilih. Kita tidak bisa memilih untuk lahir di keluarga yang seperti apa, di orang tuanya seperti apa. Itu layer pertama, tidak bisa kita pilih. Layer kedua, ini tuh adalah habit yang di-develop oleh orang tua kita sedari kecil, terutama ibu. Dalam cerita Howard, tentu habit dari Howard itu dibentuk sangat kental oleh ibunya, termasuk kecemasan ibunya soal anaknya yang takut kena penyakit. Di film Aviator, itu tuh ditunjukkan betapa Howard itu takut sama kuman. Ya karena tadi, ibunya itu cemas kalau anaknya itu sakit. Nah, kecemasan ibunya menjadi habit yang membentuk Howard, yang itu tuh tertanam sejak kecil dan efeknya sampai dewasa. Karena Howard itu di akhir-akhir kehidupannya dia tinggal sangat-sangat terisolasi dengan beberapa asisten. Dia sangat takut terkena kuman. Bahkan kalau kamu nonton filmnya, ketika ada sidik jari, dia tuh nggak mau pakai. Bahkan ketika ke toilet, dia nggak mau ngambilin tisu buat orang lain karena takut ada kontaminasi. Ada juga scene ke toilet di mana pintunya nggak sengaja ketutup dan dia udah cuci tangan, tangannya bersih, dan dia nggak mau megang-megang pintu karena takut ada kuman di situ. Ada juga scene setelah dia salaman, dia langsung ke kamar mandi nyuci tangan sampai berdarah. Setakut itu Howard sama kuman, dan itu terdevelop dari kebiasaan yang dibangun ibunya sejak kecil. Itu tadi layer pertama genetik, layer kedua ini adalah bisa dibilang habit kita di masa kecil, karena kita juga kan belum punya kontrol ya, mau ngapain waktu kecil, ngerangkak aja kita masih dibantuin misalnya gitu. Barulah layer ketiga ini yang setelah kita punya kesadaran dan kita coba memutuskan untuk mendevelop habit seperti apa, karakter seperti apa. Yang mana sebetulnya dua layer di bawah ini yang bisa
bisa dibilang perannya cukup krusial. Ada orang percaya bahwa karakter itu bisa dibuat, padahal sebetulnya 2 layer paling bawah ini berperan sangat penting. Terus gimana cara buat karakter? Kalau simpelnya dari yang aku tangkap, cara buat karakter itu ya pertama menerima dulu bahwa karakter itu terdiri dari 3 layer. Tidak semerta-merta kita bisa mendevelop karakter apapun yang kita inginkan. Jadi dari 3 layer ini, ketika kita terima, kita bisa tahu bahwa, oh kita punya kekurangan di sini, dan kita punya kelebihan di sini. Contohnya Howard. Howard itu sangat perfeksionis, dan terlalu mau ngegarap semuanya. Dia terlalu micromanagement. Tapi meski begitu, sebetulnya Howard memang sangat jago di dunia aviasi. Dia sangat mengerti soal perancangan pesawat, soal perancangan pesawat dia sangat paham, tapi untuk urusan-urusan lain dia tidak paham. Nah, sifat perfeksionis itu kan sebetulnya kalau nggak disadari bisa jadi sifat yang toksik. Tapi kalau disadari, ini tuh kita bisa coba beradaptasi sedikit demi sedikit dan mulai mikir misalkan daripada waktunya aku fokus buat mengurusi hal-hal kecil, lebih baik aku berkompromi dan mempercayakan ini kepada orang lain dan aku fokus memperkuat kekuatanku yang udah ada. Jadi untuk mendevelop karakter itu pertama harus sadar dulu bahwa karakter kita juga terbentuk oleh genetik dan pola didik orang tua kita semasa kecil. Baru setelahnya kita bisa melihat apa yang bisa kita benahi pelan-pelan, apa yang bisa kita pay to attention, karena compulsive behavior, sifat kompulsif itu biasanya ada triggernya. Nah, ketika kita tahu trigger atau apa yang nge-trigger karakter jelek yang ada di dalam diri kita bisa lebih aware dan lebih memperhatikan hal itu. Kita misalkan selalu meledak-ledak, nah kita bisa nyari tahu apa aja sih yang bikin kita meledak-ledak. Jadi kayak gitu sih yang ditawarin sama Robert Greene di chapter 4, Determine the Strength of People Character. Gitu. Jadi itu tadi menerima dan tahu dulu gitu loh. Terus di sini dibahas examine your as truly as possible. Ya tadi kita mungkin ingatnya atau diajari bahwa karakter tuh bisa diubah. Iya, beberapa mungkin bisa. Tapi untuk bisa itu tuh kita benar-benar harus mengenal diri kita seutuhnya sebisa mungkin. Dan makanya penting untuk kita tahu sebetulnya waktu kecil kita dididik seperti apa, waktu kecil kita sukanya seperti apa, dan lain sebagainya. Masa kecil kita itu penting sekali untuk kita kenali, untuk bisa membentuk karakter yang kita inginkan. Ya itu sih mungkin, soalnya poin penting menurut aku di chapter 4 itu tadi, yang 3 layer. Bahwa pada dasarnya karakter kita itu terbentuk dari 3 layer. Layer pertama ini genetik, jadi kita juga bisa perhatiin karakter-karakter yang ada di dalam orang tua kita. Bisa jadi kita benci orang tua kita memiliki karakter tertentu, tapi karakter itu juga turun melalui genetik ke dalam diri kita. Kemudian bagaimana orang tua kita mendidik kita waktu kecil, itu menjadi layer kedua karena kita tidak punya kontrol untuk membentuk habit di usia dini. Barulah layer ketiga ini yang kita develop di usia-usia dewasa. Ya, semoga videonya bermanfaat. Aku tahu banyak belibetnya, tapi nggak bakal aku cut. Sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.